A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa la'natud da'ima ala a'daihim minal awwalin wal akhirin al-an ila qiyam yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita hari ini masuk di inti dari kitab ini, yaitu tentang akhlak. Al-Fakir akan coba baca, lalu kita coba artikan sehingga kita bisa tahu makna apa yang dibilang oleh Syekh Abdullah Al-Mamaqani. Nah, bismillahirrahmanirrahim. I'lam bunayya, ini adalah kitab wasiat beliau pada putranya. I'lam bunayya, waffaqakallahu jalla sya'nahu li ta'atih. Semoga Allah memberimu taufik untuk taat kepadanya, wa asamaka min mukhalafatih, dan menjagamu dari berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbu kafata makhluqatihi hubban syadidan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seluruh makhluknya dengan kecintaan yang sangat. Kama huwa sya'nu fi kulli shani' binisba ila sun'atih. Seperti halnya keadaan setiap pencipta kepada ciptaannya. Kita menciptakan tasbih, maka kita juga mencintai tasbih ciptaan buatan kita itu. Wa annahu azza wa jalla innama aujabal wajibat wa sannal mustahabbat wal adab wa harramal muharramat wa nazzaha al makruhat. Pertanyaannya, terus kalau Allah cinta sama kita, kenapa Allah mewajibkan sesuatu sama kita? Kenapa Allah mewajibkan sholat, mewajibkan zakat, puasa, dan lain-lain? Kenapa Allah mengharamkan khamr, mengharamkan makan babi, dan lain-lain? Kenapa kalau emang Allah mencintai sama kita? Apa maknanya Allah mewajibkan yang wajib dan mengharamkan yang haram? Itu semua lil masoleh yarja ila ibadih. Itu semua karena maslahatnya kembali kepada hamba, kepada kita. Wa illa, kalau tidak begitu, maka walaupun seluruh makhluk ini berkumpul untuk bermaksiat pada Allah, tidak akan merugikan Allah. Walaupun seluruh makhluk ini berkumpul untuk taat pada Allah, juga tidak akan menguntungkan Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kembali lagi bahwasanya Allah mewajibkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu, itu tidak lain tidak bukan kembali manfaatnya kembali pada kita semua. Naam. Kenapa? Li'annahu ta'ala ghaniyun, karena Allah maha kaya, maha tidak butuh. Wa innama maqsaduhu min tasyri'il ahkam islaha lil ibad. Sungguhnya maksud Allah untuk membuat syariat, membuat hukum-hukum itu tidak lain dan tidak bukan untuk memperbaiki keadaan hamba-hamba, dan agar hamba atau kita ini mendapat manfaat dari hukum-hukum tersebut. Nah, jika begitu, maka orang-orang yang melanggar syariat, melakukan hal-hal yang diharamkan dan tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan, maka dia termasuk orang-orang yang dungu, kata Syekh Abdullah Al-Mamaqani. Kenapa? Karena orang yang dungu, kenapa dibilang orang dungu? Karena dia meninggalkan manfaat yang kembali untuk dirinya sendiri, dan meninggalkan dan melakukan madorot, yang madorot itu adalah kerugian untuk dirinya sendiri. Dia melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri, maka itu termasuk orang-orang yang dungu. Fa iyyaka bunayya wal isyan, maka hati-hatilah wahai anak-anakku dari bermaksiat. Kenapa? Fa innahu yujribu ilaika khudlan dunya wa azabul akhirah. Karena maksiat akan membuatmu hina di dunia dan akan mendapatkan azab di akhirat. Ala taro, bukankah kita semua tahu bahwasanya kakek kita semua, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dengan satu kesalahan diusir dari surga menuju ke dunia. Nah, kita ini, kita orang yang belum tentu baik. Bagaimana jika kakek kita Adam diusir dari surga ke dunia,
Kalau kita dari dunia ya langsung menuju ke nar jahanam. Maka dari itu jangan sampai kita sengaja melakukan hal-hal maksiat. Nah, intinya jika seandainya Nabi Adam saja yang beliau berhak, beliau mempunyai makom kedekatan dengan Tuhan yang sebegitu dekat dengan Tuhan, dan juga beliau disujudi oleh seluruh para malaikat, akan tapi karena satu kesalahan memakan buah khuldi, beliau diusir dari surga. Bagaimana dengan kita yang kita orang malaikat aja belum tentu datang sama kita, yang belum tentu dekat juga sama Tuhan, terus kita orang berani-beraninya bermaksiat sama Tuhan. Kita orang tidak diusir dari dunia, bukan cuma dari dunia, kita orang bukan cuma tidak berhak ke surga, bahkan kita orang langsung menuju nar jahanam. Maka dari itu jangan lagi, sudah cukup, jangan bermaksiat dengan Tuhan secara sadar. Nanti ada pembahasan taubat. Sampai sini kita akhiri. Wa bihadza tammal kalam wa rafi'al maqam sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad.